Hari ini, aku akhirnya akan menikah dengan pria tercinta, Rizky Santoso. Kelak, aku akan menjadi Nyonya Tunggal Santoso Group. Pria di dalam adalah suamiku. Hari ini, dia akan menikah dengan wanita lain. Kedua mempelai akan menikah. Apa ada yang menolak? Aku menolak. Tiga tahun lalu, juga di gereja ini, mereka berdua merusak segalanya. Putri Suryani, jangan mimpi. Rizky Santoso tak pernah mencintaimu. Di matanya, kau cuma pengganti. Apa katamu? Lihat baik-baik. Selama ini, orang yang dicintai Rizky hanya kakakku, Melati Pratiwi. Tidak, aku tak percaya. Kecuali Rizky bilang sendiri padaku. Kita pernah suami istri. Aku tak ingin bicara kasar. Biar ku bilang jujur, orang yang ku suka selalu cuman Melati. Menikah denganmu hanya karena wajahmu mirip dengannya. Dan keluarga Suryani kebetulan bisa jadi batu loncatan karirku. Jadi sejak awal bersamaku, kau cuma memanfaatkanku. Memangnya apa lagi? Bodoh, kalau tak paham. Pergi ke bawah sana dan pikirkan perlahan. Rizky Santoso, apa kau benar-benar tak pernah mencintaiku sedikit pun? Kabarnya, Putri Suryani Corporation karena terlalu rindu orang tuanya yang tewas kecelakaan, jatuh sakit, bunuh diri kemarin. Suaminya, Direktur Utama Santoso Group, Rizky Santoso, mengumumkan ambil alih Suryani dan menggabungkannya ke bisnis Santoso. Aku akan jadi persis seperti Melati Pratiwi. Putri, apa kau benar-benar siap? Begitu operasi ini dimulai, tak bisa mundur. Intan Pratiwi merusak wajahku. Rizky Santoso hancurkan seluruh keluarga Suryani. Kak, dendam ini pasti ku balas. Aku salah menilai orang, makanya aku jadi begini. Rizky Santoso, karena kau tak bisa melupakan Melati Pratiwi, biar orang yang kau cintai mengirimmu ke neraka. Mulai hari ini, aku adalah Melati Pratiwi, Rizky Santoso, Intan Pratiwi. Biar aku yang mengirim kalian ke neraka. Kakak, Melati, benarkah kamu? Ini aku kembali. tidak mungkin, kamu tak mungkin Melati Pratiwi.
Kamu gila ya? Mohon maaf semuanya. Pernikahan hari ini dibatalkan. Akan saya siapkan hadiah sebagai permohonan maaf. Terima kasih atas kehadiran Anda. Tidak, jangan dibatalkan. Aku sudah menantikan pernikahan ini bertahun-tahun. Antar tamu keluar. Intan, kita sudah lama tak jumpa. Kenapa saat aku kembali, kamu malah menodongkan pisau padaku? Aku ini kakakmu. Kamu bukan Melati Pratiwi. Siapa kamu sebenarnya? Intan, aku tahu kamu menyukai Rizky. Kamu tak ingin aku kembali. Tapi di dunia ini, aku keluargamu satu-satunya. Apa kamu meragukan identitasku? Jangan mendekat. Siapa kamu sebenarnya? Coba katakan, siapa aku? Putri Suryani. Intan, kamu ngomong apa? Siapa Putri Suryani? Tak ada. Melati. Baru pulang. Belum ada tempat tinggal kan? Ikut aku pulang ya. Bapak Santoso. Apa kamar Melati sudah siap? Bapak Santoso, maaf kalau saya banyak bicara. Nona Pratiwi kan tunangan Bapak. Kalau Nona Melati tinggal di sini, jika tersebar, tak baik untuk Bapak. Besok kamu tak perlu datang. Aku akan ganti pelayan yang lebih pendiam. Bapak Santoso. Melati, selama bertahun-tahun ini, aku selalu merindukanmu. Kamu bisa kembali, aku sangat senang. Tinggal di kamar pengantinku, mengingat wanita lain, dan tidur dengan wanita lain, masih pura-pura romantis. Rizky Santoso, playboy lain harus belajar darimu. Rizky, bukan mimpi. Aku benar-benar sudah kembali. Melati Pratiwi. Sejak kecil kamu lebih hebat dariku. Bahkan orang yang kusukai pun kamu rebut. Teman, ada yang mau ku bilang. Aku tahu apa yang mau kamu bilang. Tapi aku segera keluar negeri. Mending tak usah bilang. Aku tahu semuanya. Tapi kali ini aku sudah mengandung anaknya. Jangan coba rebut dia lagi. Rizky, perutku sakit. Intan, kamu kenapa? Cepat panggil dokter. Tak apa, cuma bayinya ribut. Bayi? Oh ya, kakak belum tahu kan? Aku hamil anak Rizky. biarkan dia cuma caper. Rizky, kenapa kamu bilang begitu? Rizky, Intan kan sedang mengandung anakmu. Aku titip dia padamu. Begini caramu merawatnya? Intan, aku bantu ke kamar dulu. Cepat panggil dokter. Aku tak percaya Rizky tak peduli anak ini. Rizky, tolong! Intan, trikmu terlalu klise. Lagi pula, aku sudah tahu kamu hamil. Tapi, menurutmu, apa Rizky Santoso benar-benar peduli anak ini? Mau apa kamu? Berani bertaruh denganku? Taruhan Rizky Santoso sama sekali tak peduli anak ini. Rizky, tolong! Sakit! Tolong! Rizky!
Aku hampir pikir tak bisa melihatmu lagi. Ada apa? Dokter bilang cuma kaget. Bayinya aman. Rizky. Awalnya aku dan kakak sedang bicara baik-baik, tapi entah kenapa dia mendorongku tiba-tiba. Juga salahku tak hati-hati, kebetulan di tangga. Rizky, karena bayinya aman, jangan salahkan kakak. Kau tahu sendiri sedang hamil. Masih berdiri di tempat tinggi. Tapi, kakak benar-benar mendorongku. Cek saja CCTV-nya. Melati pasti tak sengaja. Lagi pula, anak itu memang tak ada dalam rencanaku. Hilang ya hilang. Lagi pula kau tak apa-apa kan? Kaget Melati. Rizky, kita punya anak ya? Kenapa? Kau tak mau? Bukan, Putri. Kurasa belum saatnya. Karirku sedang naik. Bahas nanti ya. Istirahatlah. Rizky, pada orang yang kau tak cintai, kau selalu sekejam ini. Gimana? Aku menang. Rizky sama sekali tak peduli pada anak ini. Meski dia tak peduli, aku pasti akan lahirkan anak ini. Melati, kali ini aku takkan serahkan Rizky pada kau lagi. Oke. Tapi kalau Rizky tahu anak ini bukan anaknya, tebak apa yang dia lakukan? Aku cuma asal ngomong. Ngapain gugup? Kamu bukan Melati, kamu siapa sebenarnya? Intan, omonganmu ini kok aku nggak ngerti. Meski kamu dan Melati punya wajah yang sama, tapi baik sikapmu maupun sifatmu, kamu sama sekali beda. Kalau gitu, bilang aja ke Rizky. Lihat apa dia percaya. Kamu? Tidak, aku tak bisa diam saja. Asal buktikan dia bukan Melati, Rizky tetap milikku. Halo, Rizky. Percayalah, orang yang kembali di pernikahan itu bukan kakakku. Intan, kamu bikin ulah apa lagi? Dia bukan Melati, siapa lagi? Aku ini kakak. Coba bilang, aku siapa? Di dunia ini, hanya ada satu orang yang mirip 80% dengan Melati. Hanya dia yang paling mungkin menyamar jadi Melati. Putri Suryani. Suruh pelayan bawa Melati kena lingkungan villa. Lalu, buka kunci ruang rahasia. Ini kolam renangnya, ini barnya. Ke dalam lagi, ruang gudangnya. Ini ruang apa? Bapak Santoso bilang, selain dia, tak ada yang boleh masuk. Tak ada yang boleh masuk. Rizky Santoso. Pasti di sini tersembunyi bukti yang bisa menghancurkanmu. Kamu sedang apa? Kenapa kamu di sini? Aku mau cari toilet. Tapi aku tersesat. Oh ya? Aku tahu kamar ini. Kamu tak izinkan siapapun masuk. Tapi tadi aku dengar ada suara. Aku takut barang dicuri atau disentuh pelayan. Kan gak enak. Bodoh. Kalau benar ada orang jahat, kamu malah masuk begini bahayanya. Maaf Rizky. Aku sungguh tak sengaja. Tak apa, Melati. Kamu gak mau tahu apa di belakangnya. Karena sudah ditutupi. Dan tak mau orang lain tahu. Jangan bilang saja. Kamu kan bukan orang lain.
Putri, jangan takut. Ini cuma ular peliharaan. Akan kukurung dengan baik. Tapi itu sungguh menakutkan. Rizky, kumohon, bawa dia pergi ya. Rizky, kamu kan tahu, Putri dari kecil takut ular, kadal, semacam itu. Pelihara di rumah gak baik, cepat buang. Jangan sentuh aku, tanganmu tadi sentuh ular itu. Kenapa? Takut? Kamu nggak takut ular? Enggak kok. Banyak teman kuliahku di luar negeri pelihara ular. Hewan berdarah dingin kalau sudah akrab juga bisa ramah. Rizky, ada apa lagi? Nggak ada. Aku balik dulu. Saat seorang wanita ingin balas dendam, jangan pernah meremehkan tekad balas dendamnya. 2 tahun lalu. Jangan khawatir sayang, kamu bisa. Putri, apa pelatihan ini benar perlu? Kalau aku tak bisa atasi rasa takut ular, gimana mau balas dendam untuk orang tuaku? Rizky Santoso, ini cincin lamaranmu dulu. Tiap melihatnya, aku selalu teringat hinaan dan dendam yang kau beri. Dibanding hewan berdarah dingin ini, Rizky Santoso, kau jauh lebih menjijikan. Dia memang masuk ke kamar ini. Sudah kubilang, asal kau beri umpan, dia pasti memakannya. Dia tak mungkin Putri Suryani. Putri takut hewan berdarah dingin. Orang bisa berubah, jangan biarkan pesona membuatmu buta. Benar, jangan curiga pada Melati lagi. Kalau kau terus mengada-ada dan menantang batasku, ku buat kau tutup mulut selamanya. Rizky Santoso, Intan yakin aku bukan Melati. Tentu karena dia tahu, Melati yang asli sebenarnya sudah lama mati. Sesuai perintahmu, kami sudah membunuh Melati Pratiwi. Kapan sisa bayarannya dikirim? Tenang, uangnya pasti tak kurang. Wajah itu akhirnya lenyap dari dunia ini. Rizky Santoso, katakan, kapan kita akan menikah? Demi mendapatkan seorang pria, kau tega sewa pembunuh untuk membunuh kakak kandungmu. Katakan, kalau Rizky Santoso tahu kau membunuh orang yang paling dicintainya, apa dia akan melepaskanmu? Cuma dengan wajah, kau ingin merebut Rizky Santoso dariku. Jangan harap. Ada aku, adik kandungnya. Apa kau benar-benar Melati Pratiwi akan terungkap dengan tes DNA. Kau sedang apa? Kamu ngapain? Sisir ini milikku. Aku mau ambil. Cuma sisir doang. Kasih ke aku aja. Nggak bisa. Ngapain gugup? Sisir ini kado dari Rizky. Nggak bisa ku kasih. Ya udah, cuma sisir doang. Ini rambut Melati. Kalau ada yang curiga, ini pasti berguna. Intan, entah kamu suka nggak kado dariku ini? Rizky, Ya, apa di antara temanmu ada orang hebat sebagai kurator dan investor? Aku ingin fokuskan karir melukisku di dalam negeri. Bisa bantu aku? kamu datang memintaku bantu. Aku sangat senang. Baguslah. Bisa tolong adakan acara jamuan dan bantu kenalkan aku? Oke, nanti aku undang tokoh dari dunia seni dan investasi untuk datang. Karya-karyamu pasti menarik bagi mereka. Makasih Rizky. Penonton sudah kumpul. Drama yang kusiapkan akan segera dimulai. Nona Pratiwi tentu bisa pakai rambut untuk tes kekerabatan dan tingkat akurasinya mencapai 90%. Kapan hasilnya keluar? Jika lancar, 2 hari lagi sudah keluar. 2 hari lagi? Tidak, aku mau besok.
Pestanya akan diadakan besok malam. Harus terbongkar di depan umum identitas asli wanita itu. Nona Pratiwi, tes kekerabatan memang lebih rumit. Besok malam tak mungkin. Ada apa? Apa kalian benar-benar melihat Melati terbakar jadi abu? Kami membuangnya ke laut. Apa? Buang ke laut? Itu tak menjamin dia mati. Benar. Tak berguna. Nona Pratiwi, uang sisanya. Tak bisa beri hasil pasti. Jangan harap uang sisanya. Artinya, yang kembali ini mungkin benar-benar Melati yang selamat. Tunggu. Asal dia asli atau palsu, asal bisa buktikan ke Rizky dia bukan Melati asli, itu cukup. Siapapun kamu, aku takkan biarkan kau merebut segalanya dariku. Karena tesnya repot, buat saja surat palsu tak ada hubungan darah. Itu pasti mudah, kan? Nona Pratiwi. Berikan sebelum besok malam. Setelah beres, ini kali 10. Intan memang datang tes. Sepertinya pesta besok malam takkan tenang. Bukankah kita sudah siap sepenuhnya? Pesta ini akan lebih seru dari dugaan mereka. Itu Bapak Arif kan? Dia kurator terbesar di negeri ini. Bapak Santoso sangat royal, bahkan dia pun diundang. Bukan cuma itu, selain toko dunia seni, ada banyak toko investasi. Kudengar Bapak Santoso melakukannya untuk membuka jalan bagi kakak tunangannya. Kakak tunangannya? Aduh, kurasa hubungan mereka tak sesederhana itu. Ini pengacara Suryani, konsultan hukum senior Santoso Group. Untuk kerjasama nanti, mohon bantuan kalian berdua. Bapak Santoso, pengacara Suryani, kalian berdua masih muda dan sukses. Kudengar, Nona Pratiwi ini juga lulus dari Akademi Seni Milan, Prancis. Dan di luar negeri sudah menggelar beberapa pameran. Benar, aku dan Melati sudah berteman sejak SMA. Dia masuk dengan beasiswa penuh. Saat aku di luar negeri, tentang Nona Pratiwi juga pernah aku dengar. Kalau begitu, aku jadi makin tertarik pada Nona Pratiwi ini. Jangan cuma minum, bintang utamanya belum muncul. Ada apa ini? Kok gelap? Mari kita sambut dengan hormat lulusan Akademi Seni Milan, Prancis, jurusan Desain Lukis, seniman termuda, Melati Pratiwi. Tunggu. Dia bukan Melati Pratiwi. Dia bukan Melati. Intan. Kenapa bikin ribut lagi? Intan, aku tahu selama ini aku kurang peduli padamu. Tapi jangan asal memfitnahku. Omonganmu ini, siapa yang percaya? Tak perlu orang lain percaya. Asal Rizky percaya, cukup. Rizky, apa kau biarkan penipu menipumu terus? Rizky, kau percaya padaku? Tentu saja. Intan, berisik lagi. Keluar. Aku tak berisi. Aku dapat rambutnya dan lakukan tes DNA. Laporannya di sini. Intan, kau. Melati itu kakak kandungku. Aku yakin intuisiku tak salah. Intan, apa kau marah aku tiba-tiba pulang merebut Kak Rizky darimu? Makanya kau sangat membenciku. Tapi Rizky, dia memang tak menyukaimu. Dia setuju menikahimu karena kau membiusnya dan hamil anaknya. Sudah begini, aku tak pernah mau memisahkan kalian. Ternyata begini asal-usul anak Intan. Tak tahu malu. Diam, Kak Rizky. Buktinya di sini. Lihat saja. Omonganku benar.
Apa kau melati asli atau tidak? Aku akan hancurkanmu. Tunggu. Siapa tahu kamu mengotak-atik laporan tesnya. Bapak Santoso, bagaimana kalau biar saya buka? Bagus juga. Lebih pantas dibuka pengacara Suryani. Laporan menunjukkan Melati Pratiwi dan Nona Pratiwi memang saudara kandung. Bagaimana mungkin? Padahal aku... Kalian ini sekongkol. Intan, laporan ini kamu yang bawa. Aku dan pengacara Suryani baru pertama kali bertemu hari ini. Tak ada yang tahu kamu mau main-main begini. Kenapa kamu masih curiga pada aku dan pengacara Suryani? Cukup Intan, tak malu. Intan, hari ini hadir banyak senior terhormat. Kamu sengaja mempermalukanku? Aku khawatir dia mengotak-atik laporan. Lagi pula keberadaanku sangat mengancamnya. Tenang, aku akan terus mengawasinya sebagai jaminan terakhir. Intan. Maafkan kami, anggap saja ini lelucon. Jadi, jangan sampai mengganggu acara utama malam ini. Intan, giliranmu sudah selesai. Selanjutnya, saatnya lihat kejutan dariku. Udah nyerah? Gimana karamu? Kita kan saudara kandung. Ada masalah dengan hasilnya? Tapi kulihat di sana, kayaknya ada yang nyari kamu. Pria ini adalah ayah kandung dari anak Intan. Tapi karena urusan uang, dia sudah beberapa kali mengganggu Intan. Ini 1 miliar rupiah yang kau mau. Kuperingatkan kau, ini yang terakhir. Tak masalah, Nona Pratiwi. Kalau kesepian, cari aku kapan saja. Jangan sentuh aku. Intan, kau repot-repot membius Rizky Santoso demi tidur dengannya, tapi tak berhasil hamil anaknya. Demi menikahinya, kau rela tidur dengan pria lain untuk meminjam sperma. Bayangkan jika Rizky Santoso tahu semua ini, pasti sangat menarik. Nona Pratiwi, kami lihat sana dulu. Bagaimana dia? Intan cuma ngambek kayak anak kecil. Maaf ya semuanya. Maaf atas kejadian memalukan tadi. Biar saya jelaskan lukisan saya. Bapak Arif, yang di belakang Anda ini pernah juara di Italia. Sangat bagus, memang hebat. Sudah kuberi peringatan, jangan mencariku ke sini. Tapi Nona Pratiwi, uangmu tak cukup. Aku sudah beri 2 juta, masih tak puas? Cuma 2 juta, habis dalam sekejap. Sebenarnya aku lebih mau tubuhmu. Kita kan pernah tidur bersama. Diam. Tak kasih uang, tak mau tidur. Aku akan kasih tahu direktur utama di luar. Demi menikahinya, kau rela tidur denganku untuk pinjam sperma. Sebenarnya di kandunganmu adalah darah dagingku. Jangan melunjak. Mau kasih uang? Atau mau? Untuk lukisan ini karya terbaru saya. Juga lukisan yang paling memuaskan saya. Semoga kalian bisa merasakan dedikasi penuh saya dalam ekspresi seni ini. Ada pembunuhan! Ada pembunuhan! Ada apa ini? Bukan begitu. Sebenarnya aku lebih mau kamu. Kita kan pernah tidur bersama. Kamu tak kasih uang, tak mau tidur denganku. Aku akan kasih tahu direktur utama di luar. Demi menikahinya, kamu rela tidur denganku untuk pinjam benihku. Sebenarnya kandunganmu itu anakku. Anak di kandungannya ternyata anak haram, menjijikan. Bapak Santoso yang terhormat bisa dipermainkan oleh wanita. Hampir besarkan anak orang lain, sungguh memalukan. Bapak Santoso, Anda selesaikan urusan pribadi dulu. Baru kita bahas kerjasama. Saya pamit.
Bapak Santoso, kerjasama kita bahas nanti saja. Intan, kamu mau dapat Rizky, tapi aku akan buatmu di depannya tampak hina. Lepas! Mau dapat lebih banyak uang dari wanita itu? Mau. Aku bisa bantu. Aku bisa bantu, cuma tahu alamatnya belum cukup. Kamu harus buat dia masuk ke situasi yang sulit. Baru bisa dapat lebih. Harus tunggu kapan? Tenang, akan ku beritahu. Apa tujuanmu bantu aku? Kamu tak perlu tahu. Kamu cuma perlu tahu. Kamu tak cuma dapat lebih, tapi bisa menagihnya lagi. Kenapa tidak? Malam ini kesempatan terbaik. Ikuti rencana. Bapak Arif, lukisan di belakang Anda pernah meraih penghargaan di Italia. Sebenarnya aku lebih mau bayaran fisik. Kita kan pernah tidur bersama. Diam, ku peringatkan, jangan melunjak. Ada pembunuhan, ada yang tewas. Bukan begitu. Demi menikahinya, kau rela tidur denganku demi bayi. Intan, kau benar-benar menjijikan. Ini baru permulaan. Drama anjing berebut ini, hadiah pertamaku untuk kalian. Lihat bagaimana kalian berakhir. Masih hidup. Cepat ke rumah sakit. Itu kamu yang lakukan. Intan, kamu mengecewakanku. Bukan begitu, dia menjebakku. Siapa yang pasang CCTV? Kok bisa kebetulan Melati dan pria tadi yang merencanakan ini? Apa maksudmu? Kamu mau melimpahkan semua perbuatanmu malam ini kepadaku? Kak Rizky, kamu masih percaya padaku kan? Kita memang pernah tidur bersama. Jadi, bayi di kandunganku mungkin juga anakmu. Cukup. Tak tahu malu bahas ini. Gugurkan anak itu. Mulai hari ini, semua jabatanmu di Santoso Group akan dikelola Melati. Inilah hukumanmu karena melukai Melati. Tidak, aku tak terima. Pergi. Tidak, anakku. Tidak, Rizky. Intan, kehilangan darah dagingmu, bagaimana rasanya dikhianati kekasihmu? Aku ingin buat obsesimu pada Rizky, dan semua keinginanmu, serta sisa-sisa hubungan kalian, hancur lebur pada saat ini. Sakit, Intan. Tapi 3 tahun lalu, anakku juga kau yang bunuh. Melati Pratiwi, dari kecil, semua yang kuinginkan kau rebut. Sekarang demi dapatkan Rizky Santoso, kau malah pakai cara kotor untuk menjebakku. Untuk apa kau kembali? Intan, kau pikir ini demi Rizky Santoso? Kau salah. Drama hari ini tak cuma hancurkan reputasimu, tapi juga buat Rizky Santoso hilang muka. Kali ini kau yang jadi tokohnya. Selanjutnya, gilirannya dia. Aku akan buat semua yang mengkhianatiku dan yang melukaiku membayar harganya. Mengkhianati? Maksudnya aku sewa orang bunuh dia, lalu paksa Rizky Santoso menikah denganku? Oh ya, ada hal yang harus kau tahu. Apa? Aku sebenarnya periksa rekam medismu. Ambil DNA janin di kandunganmu dan diam-diam tes DNA dengan Rizky Santoso agar kau benar-benar menyerah. Lalu, tahukah kau apa yang kudapatkan? Tak kusangka anak di kandunganmu ternyata benar-benar darah daging Rizky Santoso. Bagaimana bisa? Semua usaha dan rencanamu yang menurunkan harga dirimu justru menjebak dirimu sendiri. Intan, kau memang pantas. Aku akan membunuhmu. Mau membunuhku? Kau sudah lama tak punya peluang itu.
Halo. Kak Intan, aku sudah menyelidikinya di Amerika Serikat. Catatan kremasi jasad Melati Pratiwi. Dia benar-benar sudah mati. Lalu Melati Pratiwi sekarang ini sebenarnya siapa? Aku kembali. Kau pikir ini demi Rizky Santoso? Siapa aku? Apa Rizky Santoso benar peduli pada anak ini? Berani bertaruh denganku? Kau salah. Kau sudah lama tak punya peluang itu. Melati Pratiwi jelas kidal, tapi dia tanpa sadar pakai tangan kanan. Pemeran utama kali ini adalah kau. Lain kali gilirannya dia. Aku akan buat semua yang mengkhianatiku dan yang melukakanku membayar harganya. Kalau dia benar Putri Suryani, maka tujuan dia lakukan semua ini hanya satu. Rizky, sarapan dulu sebelum pergi. Kan ku bilang aku alergi susu. Bisa ruam. Aku tahu, susu ini milikku. Jusnya untukmu. Nanti telat. Tapi aku udah masak dari pagi. Nurut ya, aku pergi. Kata pepatah, untuk menaklukkan hati pria, harus menaklukkan perutnya. Tapi jika pria itu tak menyukaimu, masak apapun percuma. Rizky, ini sarapan untukmu. Makan dulu sebelum kerja. Oke, biar ku coba masakanmu. Coba ini. Aku tambahkan bumbu spesial loh. Jangan minum. Jangan minum. Dia menaruh racun di dalamnya. Intan, apa maksudmu? Kamu pikir aku mau mencelakainya? Rizky, aku lihat sendiri dia taruh sesuatu di dalamnya. Gimana kalau itu racun? Intan, kenapa kamu berpikir begitu padaku? Cukup, Intan. Kamu sudah cukup gila. Sejak Melati kembali, kamu selalu curiga padanya. Intan, apa kamu sembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Aku sungguh melihat sendiri dia menaruh bubuk putih di dalamnya. Kalau kamu tak bersalah, minumlah itu. Kenapa? Tak berani. Walau tak beracun, tapi Melati yang asli sejak kecil alergi susu parah. Tapi Putri Suryani tidak. Baik, biar ku minumkan. Melati, aku percaya, tak perlu minum. Kalau tak minum, gimana membuktikan ketulusanku? Lihat jelas kan? Tak ada yang mau mencelakai Kak Rizky. Ini cuma bubuk kalsium yang kubawa dari luar negeri. Tadinya mau tanya Rizky. Kalau dia suka, aku suruh teman beli lagi. Itu tak penting. Yang penting kamu bilang kamu Melati. Kakakku alergi susu parah sejak kecil. Kamu minum banyak tadi, tapi tak ada reaksi. Lainnya bisa pura-pura, tapi ini tak bisa pura-pura. Lagi pula, kakakku kidal. Kamu tanpa sadar pakai tangan kanan. Ada apa ini? Bu Hati, cepat ambil obat alergi. Gimana Melati? Sudah mendingan? Mau ke rumah sakit? Aku sudah mendingan. Kok dia bisa alergi? Cih, aku sudah lama selidiki semua alergen Melati Pratiwi dan minum lebih dulu obat pemicu alergi untuk bersandiwara. Intan, kamu pikir aku tak bisa memikirkannya? Rizky, tak kusangka kamu juga meragukanku. Melati, semua salahku. Aku percaya padamu. Intan, kamu tahu aku alergi susu, malah memaksaku minum. Apa kamu sangat ingin aku mati?
Minta maaf pada Melati. Walau aku tak tahu kenapa Intan berkali-kali meragukanku. Tapi ada satu hal, aku tak mau tutupi lagi. Rizky, sebenarnya aku tiba-tiba pulang karena diserang pembunuh di luar negeri. Apa? Dibunuh? Intan, kelakuanmu membuatku curiga. Yang menyewa pembunuh, jangan-jangan itu kamu. Apa pembunuh bilang aku sudah mati, makanya kamu begitu yakin meragukanku? Bukan aku. Kamu yang menyewa pembunuh. Tidak, bukan aku. Intan, buktikan aku bukan Melati Pratiwi. Cara terbaiknya adalah katakan padanya, Melati Pratiwi yang asli sudah mati. Tapi, apa kamu berani? Rizky, jangan begini. Aku cuma menebak saja. Lagi pula, menyewa pembunuh di luar negeri sangat repot mengatur rekam transaksi. Intan sepertinya takkan sekejam itu. Sini HP-mu. Ngapain? Cek rekeningmu. Lihat ada masalah apa enggak. Dia benar-benar sudah mati. Tidak. Lihat kan? Ku bilang, rekeningku nggak ada masalah. Kak Rizky, kok kamu bisa mikir aku nyewa pembunuh buat bunuh kakak kandungku? Bisa hapus jejak kejahatan. Ternyata tidak bodoh. Sudahlah Rizky, aku cuma hilaf, terlalu buru-buru. Aku yakin, Intan takkan melakukan hal itu. Pergi. Pergi sekarang. Melati, kamu belum memaafkanku. Minum susu ini. Janji nanti jangan curiga padaku lagi ya. Baik. Katanya cinta itu selalu merasa bersalah. Rizky Santoso, hari ini aku akan ambil risiko. Makin kau merasa bersalah padaku, makin mencintaiku. Saat kau tahu kebenarannya, kau akan makin menderita. Hukumanmu baru saja dimulai. Jujur padaku, Melati diserang. Apa ini ulahmu? Lepas, sudah ku bilang bukan aku. Aku akan selidiki masalah ini. Tapi sekarang, hubungan kita berakhir di sini. Rizky Santoso, kamu benar-benar sudah gila. Kamu pikir aku curiga identitas Melati itu demi diriku sendiri? Apa kamu lupa? 3 tahun lalu, apa yang kamu lakukan pada keluarga Suryani? Bagaimana kalau Putri Suryani tak mati? Bagaimana kalau dia cuma ganti wajah dan kembali membalas dendam? Jangan lupa, kita berdua adalah komplotan yang seperjuangan. Aku tahu, kamu terpikat wajah Melati hingga hilang akal. Tapi jangan lupa, aku punya bukti kejahatanmu. Aku sarankan jangan bertindak sembarangan. Sepertinya Intan sudah marah. Kamu harus lebih hati-hati. Memancingnya memang tujuanku. Intinya, Intan itu cuma pisau di tangan Rizky Santoso. Sekarang, pisau ini akan lepas dari kendali Rizky Santoso. Yang harus takut bukan aku, tapi dia. Selanjutnya, Intan pasti akan menyerang balik Rizky Santoso. Aku akan laporkan Rizky Santoso. Nona Pratiwi, ada satu hal boleh saya tanya. Anda tahu saya pengacara Santoso, kerja untuk Bapak Santoso. Kenapa masih mencariku? Sengaja. Aku ingin dia tahu. Ini peringatan untuknya. Nona Pratiwi, apa permintaan Anda? Yang ingin ku beritahu, semua yang dimiliki Rizky Santoso sekarang didapatkan dengan cara yang tidak jujur. Dan di tanganku, ada semua bukti kejahatannya. Bolehkah saya menilainya? Tak perlu, Anda cukup sampaikan satu pesan saja. Pesan apa? Katakan padanya, aku tahu tempat dia sembunyikan rahasianya. 1 jam lagi, aku akan menunggunya di sana. Memang seperti dugaanku.
Waktu Intan Pratiwi hilang kesabaran, lebih awal dari perkiraan kita. Saya sudah sampaikan ucapan Intan Pratiwi ke Rizky Santoso. Apa kita harus pergi lihat apa rahasia Rizky Santoso? Tentu. Nona Pratiwi, Bapak Santoso minta saya sampaikan, dia keluar ada urusan, malam ini tak pulang makan. Baik. Rizky. Tesimu sudah miring. Pulanglah cepat. Jalan Padang nomor 37. Ayo kita lihat. Intan, kamu makin berani. Mana sebanding denganmu? Tak kusangka ayah putri, Hendra belum mati. Kamu sembunyikan dia di sini. Jangan pandang aku dengan tatapan itu. Kalau tebakanku benar, kamu mempertahankannya karena tanpa tanda tangan aslinya, kamu tak bisa mendapatkan semua aset Suryani secara sah. Setahuku, semua aset Suryani, kamu hanya mengelolanya sementara. Benar, kan? Sebenarnya apa maksudmu? Aku tahu kalau begini, posisimu takkan aman. Bisa dilengsarkan para pemegang saham. Nanti, kamu tetap akan kehilangan semua hasil kerja kerasmu. Kembali jadi anak haram yang tak terhormat. Kau cari mati. Bapak Santoso di mana? Pemegang saham mendadak menyuruhku memanggil Anda ke kantor. Akan ada RUPS darurat. Intan, apa yang kau lakukan? Sayang, tak tahu apa yang dibahas di dalam. Andai tahu, seharusnya bawa alat penyadap. Apa yang bisa disembunyikan di rumah sakit? Pasti orang yang hampir mati. Maksudmu? Karena disembunyikan di rumah sakit, berarti Rizky Santoso pasti ingin orang ini hidup. Kalau kita ingin membuatnya panik, ada cara termudah. Aku harap kalian memanggilku hari ini ada urusan penting. Kalau tak ada urusan, jangan buang waktu. Tunggu Bapak Santoso. Ada rumor di perusahaan. Kepala keluarga Suryani, Hendra Suryani, belum mati. Sebagai menantu keluarga Suryani, soal harta keluarga Suryani, kau cuma mengurusnya sementara. Kau tak punya wewenang. Rizky Santoso, kau cuma anak haram. Kau mewarisi keluarga Santoso, itu tak sah. Kalau pendahulu dan beberapa pewaris tak mati secara beruntun, keluarga Santoso ini tak akan jatuh ke tanganmu. Rizky Santoso, apa kau terus menipu kami? Kalau kalian mau berpikir begitu, aku tak bisa apa-apa. Ku bilang sekali lagi, aku mewarisi keluarga Santoso secara sah. Hendra Suryani memang sudah mati. Semua yang ada di tanganku tak ada yang palsu. Kalau kalian tak percaya, silakan periksa. Ada yang keberatan, rapat selesai. Ku bilang, kau jaga Hendra Suryani. Begini caramu menjaganya. Hendra Suryani tak bisa dibiarkan. Bapak Santoso, maksud Anda? Karena Intan bisa temukan lokasi itu, pemegang saham yang ingin aku turun pasti bisa temukan juga. Sekarang mau sah-sah saja, warisi harta keluarga Suryani sudah mustahil. Kecuali bunuh Hendra dan palsukan wasiat. Mike! Intan, kamu yang sebar rumor itu. Kak Rizky, cuma peringatan. Aku tak mau sampai kita saling melawan. Tapi aku juga tak mau menyaksikanmu terus menutup mata. Kamu mengancamku. Terus kenapa? Kamu tak takut aku menghabisi kamu dulu. Kak Rizky, kita berdua seharusnya saling percaya. Hanya dengan begitu kita bisa ungkap wajah asli wanita ini. Jangan bilang begitu tentang Melati. Kalau begitu, tunggu saja dipermainkan sampai mati oleh Melati palsu itu. Intan! Oh iya, sekedar ingatkan. Tebak di mana aku melihatnya sekarang. Apa maksudmu? Melati ini sepertinya tak sesederhana yang kamu kira. Ingat semua kejadian di pesta itu. Melati, kau sendirian, mana mungkin bisa. Aku sengaja minta Aditya sebar kabar, hanya untuk melihat kalian berdua ada hubungan atau tidak.
Rizky Santoso, saat kau melihat semua ini, kau harus terima kenyataannya. Melati mana? Nona Pratiwi sudah lama keluar, katanya ke tepi sungai untuk mencari angin. Cincin ini ada namamu, mewakili cinta kita yang tak ada duanya. Maukah kau menikah denganku, Putri? Iya. Ini aku. Putri Suryani, apa benar itu kamu? Aku ganti obat. Masuklah. Ke rumah sakit Jalan Padang 37. Meski kita tak tahu siapa yang disembunyikan di RS, tapi karena Rizky memastikan orang ini hidup, kalau kita ingin membuatnya panik, biarkan saja orang ini mati. Anggap saja ini kecelakaan medis. Aku yakin Rizky tak akan berani lapor. Hal ini biar aku saja. Aditya, itu kamu. Ayah, itu ayah. Putri, itu kamu. Tadi aku hampir membunuh ayah sendiri. Tapi aku sudah jadi begini. Melakukan banyak kejahatan. Kalau ayah tahu, pasti sangat sedih. Putri, walau kamu berubah, ayah pasti kenal. Putri Suryani. Putri Suryani. Putri Suryani, tak kusangka kau tak mati. Ternyata kau terus menipuku. Rizky, apa maksudmu? Siapa Putri Suryani? Sampai sekarang kau masih pura-pura. Kau dan Dokter Suryani kembali. Sebenarnya mau apa? Rizky, soal hari ini, aku akan jelaskan semuanya. Kau harus percaya padaku. Jelaskan. Bagaimana kau jelaskan ini? Jawab. Bukannya kau bisa menjelaskannya. Hendra Suryani, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa ini, putri kesayanganmu? Lihat, dia sama sekali tak kenal aku. Jangan kira aku tak tahu. Dia tutup mulut untuk melindungimu. Kalau kau terus menunda, jangan salahkan aku bertindak kejam. Awasi Aditya. Apa yang mau kau lakukan pada Putri? Lepaskan aku. Cari asal-usul Aditya dan semua data Melati Pratiwi. Apa maksudnya ini? Apa sampai sekarang kau masih tak mengaku sebagai Putri Suryani? Kalau bukan Melati Pratiwi, siapa lagi? Baik, biar ku beritahu. Putri Suryani adalah mantanku. Dan ini makam ibunya. Keluarga Suryani sangat serakah. Mereka menganggap aku putra pendiri Santoso. Jadi mereka suruh putri mereka cari cara mendekatiku dan menikah. Ingin andalkan aku agar keluarga Suryani makmur dan nikmati kemewahan. Tapi mereka sejak awal, mereka anggap aku anak haram. Tak punya kedudukan. Meskipun aku berjuang dapat hak waris keluarga Santoso, mereka tetap meremehkanku. Untung Tuhan adil. 3 tahun lalu, keluarga Suryani dapat karma. Mendapat karma. Mereka tewas dalam kebakaran.
Apa maksud ucapanmu? Tak tahu. Tak apa. Bukannya kau tak mengaku jika kau Putri Suryani. Lakukan satu hal. Aku percaya. Apa? Belakangan saat bermimpi, aku selalu bermimpi melihat Ibu Putri Suryani. Jadi hantu dia terus mengejarku. Kuburannya kau gali, lalu sebar abunya. Meski dulu orang tuaku tak setuju aku bersamamu, tapi mereka tak pernah karena kau anak haram menghina dirimu. Walau kau memutarbalikan fakta, kau tetap pembunuh mereka. Akhirnya kau mengaku kau Putri Suryani. Lalu, Melati Pratiwi yang asli. Memang, kau cuma peduli pada Melati Pratiwi. Untuk orang yang tak kau pedulikan, bahkan keluarga, teman, kekasih. Bisa kau abaikan begitu saja kan? Dasar sampah sepertimu. Apa hakmu berhayal Melati Pratiwi tanpa alasan kembali padamu dan mencintaimu tanpa syarat? Aku tahu, aku cuma pengganti. Jadi aku operasi jadi Melati Pratiwi hanya untuk membuatmu muak dengan wajah orang yang kau cintai, menipumu, mengkhianatimu, dan menghancurkanmu. Sudah puas, Rizky Santoso. Asal tahu, Melati Pratiwi tak akan kembali. Atau bunuh aku sekarang. Kalau tidak, suatu hari nanti aku sendiri yang mengirimmu ke neraka. Cepat, Kak. Angkat teleponnya. Data yang kau minta, tak kusangka Aditya ternyata anak angkat keluarga Suryani. Anak angkat? Mustahil. Aku tak pernah melihatnya di keluarga Suryani. Aditya ini diadopsi keluarga Suryani saat umur 7 tahun. Dia pergi ke luar negeri sejak dini dan terus tinggal di luar negeri. Lalu kenapa saat Putri menikah dia tak pulang? Katanya karena Aditya sangat menolak pernikahan ini. Saat itu dia dan Putri bertengkar hebat. Dan Aditya tak mengizinkan Putri menyebutmu di depannya. Soal Melati Pratiwi, dia sudah mati. Pembunuhnya sudah pasti Intan Pratiwi. Baguslah. Jadi, Melati Pratiwi yang sekarang sebenarnya apa? Dia kembali. Dia Putri Suryani. Dia operasi wajah jadi Melati Pratiwi untuk balas dendam padaku. Putri? Bukannya dia di kebakaran 3 tahun lalu meninggal karena kecelakaan? Kecelakaan? Itu cuma alasanku. Rizky, sebenarnya apa yang terjadi 3 tahun lalu? 3 tahun lalu? Menurutmu dia berjuang setengah mati untuk kembali padaku? Apa aku harus mempertahankannya? Rizky Santoso, kau taruh ayahku dan Putri di mana? Kenapa dulu kau menolak Putri menikah denganku? Kalau tahu begini, dulu aku seharusnya bawa Putri pergi. Dia kesayangan keluarga kami. Kenapa setelah mencintaimu, dia jadi sangat rendah diri dan sangat hati-hati? Jadi ayah dan ibuku bisa melihat kau tak mencintainya seperti yang tampak di luar. Dia sangat mencintaimu, sangat menyukaimu. Tapi bagaimana denganmu? Kau memaksanya rela melepas identitasnya demi membunuhmu. Rizky Santoso, kau sama sekali tak pernah mencintainya. Aku pernah. Rizky Santoso, kau tak pantas bicara begitu. Kau pikir kau sangat mencintai Melati Pratiwi. Tapi kau sama sekali tak menyadari Melati Pratiwi di sisimu itu palsu. Kau tak pantas mencintai siapapun. Dan tak pantas dicintai siapapun. Bunuh aku kalau berani. Kau pikir aku tak berani? Rizky Santoso, sadarlah. Apa darah di tanganmu belum cukup? Bukankah ku bilang cari Putri Suryani? Dia hilang. Ternyata kamu. Putri Suryani, tak disangka kan kamu bisa jatuh ke tanganku. Apa maumu? Apa maumu?
Tak merasa pertanyaan itu bodoh. Awalnya aku ingin membunuhmu, karena kamu andalkan wajahmu yang mirip kakakku. Merebut Rizky Santoso dariku. Tak disangka, kini kamu kembali dengan wajah Melati Pratiwi. Kira aku akan melepaskanmu. Jadi, sekarang aku pakai wajah Melati. Kamu lakukan ini. Apa kamu tak takut Rizky Santoso marah? Sekarang Rizky Santoso sudah tahu kamu Putri Suryani. Kira dia masih akan mentolerirmu tetap di sisinya? Putri Suryani tak mati 3 tahun lalu. Kau beruntung. Hari ini, kita atasi semua dendam. Putri Suryani, rasa sakit yang kau alami tak sebanding dengan yang kualami. Tahukah kau, saat Rizky Santoso nembak kakakku, betapa sakit hatiku. Tahukah kau, saat Rizky Santoso menikah denganmu, betapa sakit hatiku. Tahukah kau, saat aku kehilangan anakku dengan Rizky, betapa aku membencimu. Itu salahmu sendiri. Walau kau membunuhku, dan wajah ini tak ada lagi, Rizky Santoso tak akan menyukaimu. Selamanya. Selamanya. Kau tak akan pernah dapat hatinya. Jangan bilang begitu, tanpamu, Rizky tetap milikku. Dia cuma milikku. Maaf, aku telat. Rizky, aku sudah menangkap Putri Suryani. Rizky. Rizky Santoso, apa yang kau lakukan? Kalau terjadi lagi, aku akan membunuhmu. Kebaikanmu padaku setelah kau kembali, apa itu semua palsu atau ada sedikit kebenaran? Jangan mendekat. Rizky Santoso, aku mohon lepaskan aku. Jangan takut. Jangan. Kamu tak apa? Ada apa, Putri? Aku mimpi lagi tentang pengasuhku. Tenang, bicara pelan-pelan. Ada apa? Dulu, saat ibuku membawa anak haram sepertiku kembali ke keluarga Santoso, dia terus dianiayanya Santoso. Demi menekan ibuku, pada hari hujan petir begini, dia dipukul habis-habisan, hingga pengasuhku tewas. Putri, aku tak berguna. Jangan takut, sekarang ada aku. Putri, aku sadar terlalu lambat. Hanya kamu yang tulus padaku, yang mencintaiku. Kumohon cepatlah bangun, walau kau membenciku. Aku tak akan menyakitimu lagi. Akhirnya kau bangun. Siapa kau? Siapa kamu? Apa katamu? Kamu tak kenal aku. Kamu bikin aku sakit. Kamu siapa? Aku sungguh tak tahu. Mana mungkin kamu lupa padaku. Kamu ngapain? Pergi sana. Putri Suryani, aktingmu payah. Kamu pikir bisa menipuku? Siapa Putri Suryani? Kamu siapa? Kalau kamu pura-pura lagi, aku akan buang abu ibumu ke dalam toilet dan menyiramnya. Ibuku sudah meninggal. Bawa Aditya kembali padaku. Apa? Kabur? Siapa Aditya itu? Kamu bahkan tak ingat dia. Lalu cinta dan dendam kita, itu apa? Lalu ini semua apa? Lalu aku ini apa? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Ini cincin lamaran dariku. Lamaran? Aku sudah menikah. Jadi, kamu suamiku? Iya. Kenapa kamu tega padaku? Sakit sekali. Maaf. Aku salah memukulmu. Karena kamu suamiku, bisa beritahu aku siapa aku? Kamu Melati Pratiwi.
Ini rumah kita ya. Iya, ini selalu jadi rumah kita. Kamu pasti baik banget sama aku kan? Aku pasti akan baik sama kamu. Kita berdua hidup bahagia, itu yang paling penting. Rizky Santoso, kamu yang tega duluan. Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku. Aku tahu kamu punya bukti kejahatan Rizky Santoso. Kenapa mau lapor dia? Terus kenapa? Belum sampai sejauh itu, mau ngobrol. Silakan. Rizky Santoso yang suruh kamu kesini. Sayangnya, bukan. Di tanganmu ada kelemahan Rizky Santoso. Di tangan Rizky Santoso, ada bukti kau sewa pembunuh lintas negara. Coba pikir, dengan kekuatan keluarga Santoso di kota pulau, meski kau mau saling hancur, yang paling rugi hanyalah kau. Kau mengancamku. Aku hanya berharap kau hitung untung rugi, benar kan? Omongannya sangat muluk-muluk, bukankah demi melindungi Rizky Santoso? Ya, tapi ini juga tak merugikanmu. Kau percaya Putri Suryani benar-benar amnesia? Aku tak percaya. Tak cuma aku, Rizky juga tak percaya. Tapi sekarang dia cuma bisa memaksakan diri. Karena sekarang, dia sangat butuh pelipur lara untuk meredakan hati yang terus ditipu. Dia membiarkan Putri di sisinya, itu seperti menempelkan bom waktu. Sampai saat ini, apa dia belum paham bahaya tak mencabut rumput sampai ke akarnya? Percuma. Kecuali dia sadar sendiri, tak ada yang bisa membujuknya. Aku yakin kau cuma emosi. Aku tambah 2 miliar rupiah demi bukti kejahatan Rizky. Mulai sekarang, kita tak akan saling mengganggu. Bagaimana? Shh, dia tidur. Bukti kejahatanmu aku ambil dari Intan. Rizky, apa yang kau pikirkan? Kau mau terus menipu Putri seumur hidup? Andai bisa menipunya seumur hidup. Rizky, kita berteman bertahun-tahun. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi kalau nanti Putri ingat semuanya, gimana kau hadapi dia? Kalau dia bersikeras pergi, apa yang bisa kau lakukan? Tapi ya, Rian, aku cuma mau ada orang yang selalu menemaniku. Apa salah? Kamu datang. Tanganmu kenapa? Nggak penasaran ini apa? Ini apa? Ini bukti kejahatan. Sebuah bukti yang bisa bawa orang ke neraka. Hah? Kok kamu punya barang begini? Biar ku ceritakan sebuah kisah. Aku punya teman, dia anak haram. Dari kecil tak disukai keluarganya, saudara sebayanya, bahkan bebas menghina dan menindasnya. Tak diinginkan siapapun. Jadi separuh hidupnya tak ada kebahagiaan. Sampai suatu hari, dia bertemu gadis yang sangat mencintainya dan dari keluarga terpandang. Dia sadar ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Dia memanfaatkan kuasa keluarganya, menyingkirkan semua halangan untuk kuasai keluarga langkah demi langkah. Akhirnya, dia dapat segalanya. Tapi dia ingin menghapus masa lalunya yang hina. Jadi, dia membunuh keluarga gadis itu. Apa maksudmu bilang ini padaku? Sekarang dia menyesal, ingin menebusnya. Menurutmu, dia masih ada kesempatan? Gadis itu sudah mati. Bagaimana bisa menebusnya? Apalagi sebelum menebusnya. Bukankah semua perbuatannya harus dibayar? Aku mengerti. Orang yang kamu maksud, jangan-jangan itu kamu sendiri. Orang yang kamu maksud, jangan-jangan itu dirimu sendiri. Tentu bukan. Melati,
Kenapa kamu berpikir begitu? Sejak kamu memanggilku Melati Pratiwi, aku sudah tahu. Kamu tak berani dan takkan pernah mengakui kejahatanmu. Rizky Santoso, kali ini kau tak bisa kabur. Putri Suryani, kali ini kau tak bisa kabur. Tebakanku benar, kau tak amnesia. Rizky, aku cuma penasaran. Oh ya? Tidak. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku, brengsek. Benar, aku brengsek. Lalu kamu bisa apa? Sekarang kamu milikku. Selanjutnya, ini hukumanmu karena menipuku. Nona Suryani, saatnya sarapan. Pergi. Ku bilang pergi. Keluar. Baik. Makanlah sedikit. Saat kita masih suami istri, kamu paling suka telur kukus dariku. Orang lain suka pakai kecap, tapi kamu suka pakai gula. Aku masih ingat. Dulu aku sangat murahan. Sedikit saja kamu baik padaku, aku sudah sangat senang. Tapi sekarang, Rizky Santoso, aku rela mati kelaparan di luar daripada makan makananmu. Setelah itu, aku tak pernah membuatnya untuk orang lain. Coba cicipi, apa masakanku makin buruk? Kalau begini, Aditya dan Paman Hendra juga akan khawatir. Aku mau ketemu mereka. Kamu tak berhak bernegosiasi denganku. Aku tak mau makan. Tak masalah kalau tak makan. Lagi pula bisa bertahan dengan nutrisi. Kalau kamu tak mau makan, aku akan ambil nutrisi untuk ayahmu. Dan kuberikan padamu. Putri, ayo kita menikah. Keluar dulu, biar aku urus sendiri. Baik. Putri Suryani. 2 kali pakai gaun pengantin, malah nikah sama bajingan yang sama. Sungguh menyedihkan dan konyol. Kakak. Kak, aku kangen banget. Gimana? Apa kamu disakiti? Kak, bawa aku pergi. Oke, kita pergi malam ini. Cari cara kasih obat ini padanya. Malam ini, jam 11, Satpam akan ganti shift. Nanti aku jemput kamu. Putri, udah. Kak, cepat pergi. Kamu ngapain? Kenapa? Bagian mana tubuhmu yang belum kulihat? Keluar. Gimana Nona? Ini gaun desain khusus artis. Sangat cocok dengan aura Anda. Gaun pengantin di toko ini pasti mahal kan? Nona, gaun pengantin di sini model artis. Dipesan khusus. Harganya minimal 7 digit. Putri, mau yang mana? Aku mau semuanya. Bawa pulang. Nanti pilih. Ya. Baik. Putri, melihatmu habiskan uangku, aku sangat senang. Itu uang keluarga Suryani. Nanti aku bawa kamu ke suatu tempat ya. Rizky Santoso, kenapa bawa aku ke sekolah? Masih ingat tempat ini? Tempat aku melamarmu dulu. Kupikir upacara lamaran tak boleh dilewatkan. Setelah banyak pertimbangan, ini paling cocok. Lihat, ada yang melamar. Romantis banget. Tak peduli apa yang terjadi nanti. Setidaknya saat melamar itu, aku tulus. Untuk apa bilang itu sekarang? Putri, aku tak akan menganggapmu Melati Pratiwi lagi. Kamu tetap kamu, asalkan kamu mau tetap bersamaku.
Beri aku kesempatan menembusnya. Kita hidup baik-baik ya. Putri, nikahilah aku. Rizky Santoso, kenapa kalau kamu mau mulai lagi, langsung bisa mulai lagi? Semua yang terjadi sebelumnya, mana mungkin bisa dihapus begitu saja? Nikahilah aku ya. Baik, aku setuju. Jam 11 malam ini, Satpam akan ganti shift. Saat itu, aku akan menjemputmu. Rizky Santoso, sekarang aku tak punya apa-apa. Apa kamu bisa tak melukai aku lagi dan mengkhianatiku? Tidak, aku janji. Jaga terus, gak ada masalahnya. Benar, Bapak Santoso paranoia ya. Ayo. Ngerokok dulu. Ayo. Abu, Ibu, dia sembunyikan di mana? Tenang, ini kakak. Kak, Tenang, kakak di sini. maaf kak, aku nggak nemu abu ibu. Gak apa-apa, ibu gak akan marah. Saat aku baru masuk, aku lihat gak ada satpam. Ayo cepat pergi. Putri, kamu bohongin aku lagi. Putri, kau bohong lagi. Rizky Santoso, kali ini aku tak akan biarkan Putri jatuh ke tanganmu. Oh ya, apa kau bisa? Kau terluka saat kabur sebelumnya. Sekarang lukamu belum sembuh. Mana kau melindunginya? Kak, kau terluka. Aku tak apa. Kak, Rizky Santoso, dasar sampah. Lawan aku 1 lawan 1 kalau berani. hentikan. Putri, tenanglah. Aku takkan menyentuhmu. Datanglah ke sisiku. Kalau tidak, aku akan patahkan kaki kakakmu. Pukul. Kak, Aku tak dengar gelang patah. Jangan segan lagi. Baik. Putri, cepat. Kak, Putri, cepat pergi. Pukul. hentikan. Putri, kau pikir aku tak tahu kau bertemu dengannya? Aku membiarkanmu pura-pura percaya padamu hanya untuk menangkap ikan yang lolos ini. Kalau tidak, dia akan selalu jadi ancaman. Kau selalu ingin kabur dengannya. Rizky Santoso, tak tahu malu. Kenapa bilang begitu? Semua hal buruk di dunia ini karena orang itu tak mampu. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu. Kau yang buat dia ditangkap. Bukan Putri, bukan begitu. Bukan begitu. Putri, jadilah anak baik ke sisiku. Aku jamin takkan apa-apakan ayah dan kakakmu. Jadi anak baik. Sini. Rizky Santoso, kau puas kan? Dasar binatang. Kau mau apa dengan Putri? Penjarakan Aditya. Kau tangkap Aditya? Iya. Rizky Santoso, kau sungguh mau bertindak kejam, ya?
Rizky Santoso, kau benar-benar gila. Rizky Santoso, lepaskan aku. Putri, jangan begini. Aku tak akan menyakitimu. Rizky Santoso, apa gunanya kamu lakukan ini? Melati Pratiwi, yang kau cintai sudah mati. Dia takkan kembali. Kau mempertahankanku di sisimu. Aku hanya akan membencimu. Kita takkan bisa kembali seperti dulu. Tak apa. Meski kau membenciku, aku tetap rela. Rizky Santoso, kau benar-benar gila. Ya, aku memang gila. Sejak lahir, nyawaku ini hina. Tak ada yang lahir hina. Jangan pikir begitu. Itu karena keluargamu harmonis. Tentu kau tak bisa merasakannya. Biar ku beritahu, aku berjuang keras untuk mengubah semua ini. Apa salahku? Apa salahku? Lalu apa salah orang tuaku? Apa salahku? Jika tak bertemu denganmu, mereka takkan mati. Rizky Santoso, kumohon, lebih baik bunuh aku. Bunuh aku. Aku takkan membunuhmu. Sekarang, aku hanya punya kamu. Tidak masuk akal. Lepaskan aku mau ke toilet. Kumohon, aku mau ke toilet. Untung luka tak dalam. Dokter bilang tak parah, asal jangan kena air. Putih, kamu gila. Orang gila di dunia ini kan banyak. Putri, meski begitu, kamu harus lebih sabar. Lebih sabar. Rian, kamu gak tahu rasanya. Kalau kamu alami apa yang kualami, apa kamu masih bisa bilang begitu? Tapi kalau kamu mati, tak akan mengubah apa-apa. Ayah dan kakakmu masih menunggumu. Aku tak mau mati. Aku tahu takkan mati. Aku cuma mau lihat apa yang bisa buat orang seperti Rizky Santoso takut. Kalau mau minum, tekan bel panggil aku. Mana Rizky Santoso? Aku suruh dia jangan ganggu kamu dulu. Aku mau ketemu dia. Aku mau ketemu dia. Rian, keluar. Mau makan apa? Mau minum apa? Rizky Santoso. Sudah cukup. Hari ini aku datang cuma mau bilang, kondisi ayahmu kurang baik. Mau pergi menjenguknya. Apa? Kondisinya selalu baik. Tiba-tiba mogok makan, terus minta temui kamu. Dokter sudah beri status kritis. Yang bisa selamatkan ayah mungkin cuma kamu. Jangan panggil dia ayah. Putri Suryani. Kondisinya terus tak stabil. Dokter bilang jangan terlalu emosi. Setelah masuk, jangan bicara begitu padaku. Ayah. Ayah, aku dan Putri akan segera gelar pernikahan mewah. Ayah harus istirahat agar bisa hadiri pernikahan kami. Benarkah? Iya. Kenapa bawa aku ke sini? Putri, sebelum menikah, aku punya kejutan untukmu. Kapan aku setuju menikah denganmu? Kamu tak setuju, tapi tak masalah. Apa maksudnya ini? Putri, 3 tahun lalu,
Aku lebih terpancing olehnya dibandingkan keinginanku sendiri. Itu karena dendamnya padamu. Lalu dia usulkan rencana itu. Kalau benci, kau harus membencinya dulu, baru membenciku. Bukankah kau sangat ingin balas dendam? Aku menikahimu hanya untuk memanfaatkanmu, tapi dia sungguh ingin membunuhmu. Kalau mau balas dendam, kau harus membunuhnya dulu. Dulu dia melukai wajahmu, sekarang kau lukai wajahnya. Ini adil. Tenang, soal malam ini, tak ada orang keempat yang tahu. Jangan dengarkan omong kosongnya, bukan begitu. Dia yang bersikeras melakukannya, bukan aku. Dia yang ingin hancurkan keluarga Suryani. Putri Suryani, aku hanya cemburu dengan wajahmu. Membunuh Melati Pratiwi hanya untuk mendapatkan Rizky. Semua ulahnya, dia dalangnya. Putri, dia cuma mau hidup. Jangan dengarkan dia. Aku tak percaya kalian berdua. Karena Intan demi bertahan hidup menyalahkanmu. Kau juga bisa demi menyenangkanku menuduh Intan. Kalian menganggapku apa? Anak 3 tahun yang mudah percaya? Intan, aku takkan melukaimu. Aku tak seperti kalian. Aku hanya minta hukum memberiku keadilan. Aku bisa melepaskanmu, tapi kau harus serahkan diri. Aku pasti serahkan diri. Kau serahkan diri. Aku bagaimana? Mana ku tahu saat kau serahkan diri. Apa kau takkan jebak aku? Bukannya kau bilang kita ini sama-sama bersalah. Aku takkan bilang. Sayang sekali, aku tak percaya, Putri. Karena kau tak tega. Biar aku yang lakukan. Hentikan. Cukup. Aku tak mau di tempat pernikahan jadi kotor begini. Putri, kau setuju menikahiku? Pengawal, bawa wanita gila ini ke rumah sakit jiwa. Baik. Rizky Santoso, kau akan mati mengenaskan. Aku akan membunuhmu. Jadi hantu pun aku takkan melepaskanmu. Putri, jangan mendekat. Kapan jadwal pernikahan kita? Terserah. Tapi kau harus jamin ayahku dan kakakku aman. Tenanglah, saat kita menikah nanti, ayahmu pasti 10 kali lebih baik dan menyaksikan pernikahan kita. Terus kakakku? Asal dia tak mau membawamu pergi, aku tak akan membunuhnya. Aku mau menikah sekarang. Tidak. Kenapa? Begini saja, kau lakukan satu hal untukku. Aku biarkan kau bertemu dengannya sekali. Janji kelingking. Baik. Aku sudah berusaha, terserah kau mau makan atau tidak. Kalau tak bisa makan, jangan makan. Putri, dari kecil kamu tak pernah melakukannya. Ini pasti menyulitkanmu. Putri, aku merasa kita sangat bahagia sekarang. Rasanya sama seperti kita dulu. Tiap pagi, kamu selalu membuatkan sarapan untukku. Aku ingat semuanya. Tapi kamu tak pernah makan. Sarapan Intan tiap hari, kulihat kamu makan dengan senang. Putri, jangan bahas dia ya.
Putri, aku mau susu yang kamu tuangkan. Bisa tuangkan 1 gelas lagi. Yang kamu tambahkan dulu bubuk kalsium, aku sangat suka. Maksudmu ini? Ya, beli di mana? Aku beli lagi. Kalau habis kotak ini, kamu tak akan bisa beli lagi. Apa maksudmu? Karena anak kita hanya tersisa segini. Anakku? Anakku? Apa maksudmu? Tentu saja anak kita. Sayang, dia sudah kau bunuh sendiri. Maksudmu, waktu itu kau hamil? Iya, waktu itu aku sudah hamil 2 bulan lebih. Tapi kau tak sempat tahu. Oh ya, ada satu hal lagi untukmu. Meski Intan meminjam sperma dan tidur dengan pria lain, tapi bayi yang dia gugurkan ternyata juga anak kandungmu. 2 anakmu mati di tanganmu. Memang pantas. Karma. Putri, kita akan punya anak. Aku akan punya anakku sendiri. Mimpi. Aku akan mengutukmu. Aku kutuk tak akan ada yang suka dan mencintaimu. Kau juga tak akan pernah punya anak sendiri. Diam! Kita akan punya anak sendiri. Lepaskan. Kita akan punya anak. Lepaskan. Brengsek. Kau brengsek. Sudah makan? Aku mau temui ayah. Putri, kamu kurus. Luka lepuh di tanganmu. Tak apa. Aku yang kurang hati-hati. Ayah dan ibu tak ada di sisimu. Jaga dirimu baik-baik. Ayah, asal ayah sehat, aku baik-baik saja. Putri, ayah tak mau jadi bebanmu. Tak mau jadi kelemahanmu. Kamu mengerti? Aku mengerti. Aku akan jaga diriku. Putri, ayo pergi. Selamat ulang tahun putri kecil kita, tiup lilinnya. Selamat ulang tahun putri kecil kita. Putri kecil kita, buat permohonan apa? Aku berharap jadi wanita seperti ibu, lalu nikah dengan pria seperti ayah. Ibu tak mau putri kesayangan ibu nikah dengan anak nakal lain. Kalau begitu, aku akan selamanya menemani ayah dan ibu. Baiklah sayang. Baiklah, kami akan membesarkanmu seumur hidup. Ibu, hari ini aku 28 tahun. Ibu pasti bisa melihatku dari surga, kan? Ibu, pergilah. Aku akan selalu mengingat ibu. Tapi, aku takkan biarkan ibu jadi kelemahanku lagi. Aku pasti akan menyelamatkan ayah dan kakak. Pasti. Apa katamu? Putri Suryani hilang? Jangan khawatir, aku yang membawanya. Kau mengontrolnya terlalu ketat. Siapa tahu nanti saat dia benar-benar bunuh diri, kau takkan sempat mencegahnya. Kau harus beri dia ruang, kan? Lagi pula, kakak dan ayahnya ada di tanganmu. Kau takut apa? Tenang saja, aku akan menjaganya. Kalau begitu, cepatlah kembali. Apa dia lagi gila cari aku? Iya. Menurutmu dia pantas, kan? Biar ku bawa kalian. Aku tahu di mana Aditya dikurung. Kenapa kau membantuku? Rizky dan aku sudah bersahabat sejak kecil.
Aku juga tak ingin melihatnya makin hilang kendali, makin terjebak hingga tak ada jalan keluar. Aku tahu dia banyak melukai kalian, tapi kuharap setelah kalian pergi, kalian tak mengusutnya lagi. Kumohon padamu, biar ini berakhir. Ini demi Rizky, juga demi kalian. Putri, ayah menyusahkanmu. Putri, ayah yang menyusahkanmu. Kenapa? Kenapa ayah bilang begitu? Di mana kakakku? Aku suruh dia ke rumah sakit duluan. Tunggu kita kumpul. Cepat, aku punya firasat buruk. Halo, apa? Apa yang terjadi pada Hendra? Situasi kritis, cepat hubungi keluarganya. Jantungnya masih tak berdetak, mana keluarganya? Sudah datang belum? Waktu kematian. Aku paham. Tunggu. Ayah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tenang Putri, aku datang. Kak. Kakak di sini. Ayo. Ayo. Tidak, aku tak mau pergi. Cepat. Kalau tidak, tak ada yang bisa pergi. Kak. Habisi dia. Hentikan. 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 Rizky Santoso, buka. Rizky Santoso, apa maumu sebenarnya? Kak Rian, mending jangan buang-buang tenaga. Kakak. Kamu sudah bangun. Kakakku di mana? Kalau aku bunuh Aditya, apa kamu akan selalu bersamaku? Kalau kakakku mati, aku akan membencimu seumur hidup. Mencintai seumur hidup, tetap seumur hidup. Membencinya seumur hidup, juga tetap seumur hidup. Kalau sudah tahu begini, seharusnya saat itu bunuh Aditya. Apa maksudmu? Kakakku masih hidup kan? Bawa Aditya ke sini. Kalau aku bunuh Aditya, kamu akan membenciku seumur hidup kan? Itu juga mengingatku seumur hidup kan? Bukan. Rizky Santoso. Kumohon, kakakku satu-satunya keluargaku. Kumohon padamu, jangan bunuh dia. Pilih saja. Atau aku bunuh Aditya, kamu benci aku seumur hidup, aku serahkan padamu. Atau biarkan Aditya hidup,
Tapi kau takkan bisa kabur dariku seumur hidup. Balas dendam takkan berhasil. Meski kau takkan mencintaiku seumur hidup, tak masalah. Saat kita mati, aku akan suruh orang mengubur kita bersama. Rizky Santoso, kenapa? Kenapa? Putri, aku mencintaimu. Tidak. Tidak. Bukannya kau benci aku? Sini, bunuh aku. Mati di tanganmu. Aku juga bahagia. Kak, jangan. Aku tak biarkan kau mati, Kak. Tidak. Putri, bukannya kau harus benci aku? Kenapa kau tak menatapku sama sekali? Aditya, ambulans, ada yang terluka, cepat. Dokter. Ibu, aku mau dia jadi kakakku. Mulai hari ini jadi kakakku ya. Adik. Sudah 20 tahun, Kak. Kau yang menemaniku tumbuh dari kecil, menyayangiku, mencintaiku. Tapi janji melihatku menikah belum terwujud. Malah kau menderita banyak bersamaku. Kak, bisa buka matamu dan beritahu aku, apa aku sudah salah dari awal? Tidak, kau tak salah. Kak, kau sadar? Aku tahu kau takkan meninggalkanku. Sudahlah, aku sudah baik-baik saja. Kak, aku tak mau balas dendam lagi. Aku cuma mau selalu bersamamu. Semua sudah berakhir, Putri. Kau lupa apa pekerjaanku? Aku pengacara. Dengan apa yang dia lakukan padaku, aku sepenuhnya bisa menjebloskannya ke penjara. Benarkah? Walau dia kabur ke ujung dunia, aku yakin keadilan takkan absen. Tidak. Dia belum tentu kabur. Aku mungkin tahu dia kemana. Sekarang, apa rencanamu? Keluar negeri atau tinggal dan gugat mereka? Jujur saja, kalau gugat, peluang menangmu kecil. Hari ini tanggal berapa? Kenapa? Hari ini pernikahanku dan Putri. Dia pasti sedang menungguku. Putri, kau benar. Aku brengsek. Dari awal, aku tak seharusnya masuk ke hidupmu. Aku yang memaksanya. Akhirnya tak dapat apa-apa. Hidupku tak berarti. Putri Suryani, apa saat itu kau sakit? Pasti sangat sakit. Maaf. Maaf. Kalau mau bunuh diri, potong leher kan lebih cepat. Baik. Jangan selamatkan aku. Aku tahu aku pantas mati. Rizky Santoso. Tak ada yang lahir pantas mati. Tak ada yang lahir hina. Hidup dibangun perlahan. Seperti apa hidupmu, itu keputusanmu sendiri. Tapi aku tak punya kesempatan lagi. Rizky Santoso, kau hancurkan hidupku. Ku buat kau ikut aku, turun ke neraka. Putri, pernahkah kau mencintaiku? Tidak pernah. Pak polisi,
Ceritaku selesai. Cukup penuh intrik. Menarik kan? Maksudmu Nona Pratiwi kehilangan kendali dan dalam panik menusuk Bapak Santoso? Tapi hasil autopsi menunjukkan Tuan Santoso ditusuk beberapa kali, mati karena pendarahan. Ku bilang, ini cuma cerita. Aku tak terlalu ingat situasinya. Lagi pula tak ada sidik jariku di senjata, kan? Waktu penahanan 48 jam sudah habis. Pak Polisi, jika tak ada pertanyaan lagi, aku akan membawa klienku. Aku pengacara Nona Suryani. Jika ada masalah nanti, hubungi saja aku. Aku yakin kalian pasti akan bongkar kebenarannya.